Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyu Pamungkas. Saya merupakan dosen program studi teknologi pangan, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian, uh, dan saya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada saya akan menjelaskan mata kuliah tentang analisa pangan dengan materi karakteristik karbohidrat pada bahan pangan. Ya. Untuk subjek PMK pada mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami karakteristik karbohidrat beserta sumbernya. Nah, untuk outline-nya yang akan saya jelaskan yaitu meliputi definisi karbohidrat, karakteristik karbohidrat, dan juga klasifikasi karbohidrat. Nah, nah, karbohidrat sendiri adalah salah satu komponen utama yang padat dalam makanan yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Dan juga karbohidrat itu merupakan makronutrien yang terdiri dari gula, serat dan pati. Ya. Nah, karbohidrat ini sendiri adalah merupakan senyawa alam yang paling banyak ditemukan dalam makhluk hidup, terutama pada tanaman dan khususnya pada tanaman yang berklorofil. Ya. Di mana karbohidrat itu dibentuk melalui reaksi antara karbon dioksida dan juga molekul air dengan bantuan sinar matahari yang disebut fotosintesis. Nah, karbohidrat ini sendiri sering digunakan untuk sebagai konsumsi bahan pangan dan juga menjadi uh, glukosa maupun gula darah yang merupakan sumber energi utama untuk membentuk sel maupun jaringan, ya. Dan juga glukosa ini dapat segera digunakan atau disimpan di dalam otot, ya, yang biasanya dalam bentuk glikogen. Nah, fungsinya sudah saya jelaskan sebagai sumber energi utama, ya, karena memiliki jumlah energi lebih besar dibandingkan makromolekul lainnya. Terus juga untuk mendukung fungsi otak di mana dengan 20% glukosa pada dalam tubuh akan menjalankan fungsi otak, ya. Terus juga untuk menjaga kesehatan otot serta memelihara fungsi organ. Dan untuk sumbernya sendiri terdapat pada seluruh makhluk hidup, khususnya pada tanaman, ya. Untuk pencernaan untuk karbohidrat sendiri itu ada yang dapat dicerna dan juga ada yang tidak dapat dicerna, atau dicernanya lebih lambat, ya. Untuk dapat dicerna karbohidrat harus dipecah atau menjadi karbohidrat sederhana terlebih dahulu. Nah, untuk asupan karbohidrat yang dibutuhkan setiap orang itu berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas fisik dan juga kondisi medis. Nah, untuk karakteristik karbohidratnya sendiri memiliki nama lain antara lain hidrat, arang, serta nama lainnya ada sakarida, terus juga ada gula dan juga ada serat pangan, ya. Jika serat pangan yang dimana itu mengacu pada karbohidrat yang tidak dapat dicerna, ya. Dan juga karbohidrat ini terdiri dari tiga atom utama yaitu karbon, hidrogen dan oksigen serta memiliki rumus molekul karbohidrat yaitu CH2O, ya, dimana dengan perbandingan masing-masing 1:2:1. Nah, klasifikasi karbohidrat ini pada dasarnya karbohidrat ini hanya terdiri dari dua, yaitu sederhana maupun kompleks. Ya. Dimana uh, dimana kalau karbohidrat sederhana ini terdiri dari uh, glukosa, fruktosa, serta galaktosa yang merupakan monosakarida dari karbohidrat sederhana tersebut, ya. Selanjutnya untuk kompleks ada oligosakarida, jadi terus ada polisakarida, ya, di mana oligosakarida tersebut masih dibagi menjadi tiga, yaitu disakarida, di mana contohnya yaitu maltosa, laktosa, dan sakrosa. Sakarosa di mana disakarida itu merupakan karbohidrat yang memiliki monomer dengan jumlah dua yang saling berikatan. Terus ada trisakarida dengan jumlah monomer 3, tetrasakarida dengan jumlah monomer 4. Selanjutnya ada jenis polisakarida ada yang tidak mengandung nitrogen, contohnya seperti selulosa, amilum dan glikogen, serta
ada yang mengandung nitrogen seperti heparin, pektin maupun kitin. Untuk pertama saya akan menjelaskan tentang karbohidrat sederhana yaitu monosakarida. Uh, untuk monosakarida tadi sudah dijelaskan terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Untuk pertama saya akan jelaskan tentang glukosa, di mana glukosa sendiri uh, merupakan karbohidrat yang umumnya terdapat pada biji-bijian atau kacang-kacangan ya. Khususnya juga merupakan komponen penyusun karbohidrat dalam makanan seperti nasi, tepung, dan jagung ya. Serta strukturnya kalau kita lihat itu struktur glukosa itu merupakan heksosa ya, yaitu monosakarida yang mengandung 6 atom karbon, di mana 5 karbon dan 1 oksigennya itu membentuk cincin yang disebut dengan cincin piranosa ya. Dan juga glukosa ini sering dijadikan sumber energi atau sumber energi utama bagi makhluk hidup termasuk manusia. Dan juga glukosa ini dalam strukturnya itu memiliki jenis ikatan aldehid ya. Di mana jenis ikatan aldehid ini merupakan senyawa organik dengan gugus karbonil ya. Di mana pada karbohidrat umumnya jenis aldosa itu ikatan aldehid itu terletak pada karbon pertama ya. Kita bisa lihat di sini ada strukturnya, ada COH yang menyusun gugus karbonil. Terus yang kedua adalah fruktosa. Mana fruktosa ini adalah karbohidrat alami yang paling manis ya, lebih manis daripada monosakarida ya. Terus juga fruktosa ini memiliki struktur kimia yang sederhana yang hanya terdiri dari satu rantai sakarida atau rantai gula. Nah, fruktosa sendiri memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, diantaranya untuk membantu menghasilkan energi dan dapat menyimpan energi dalam bentuk glikogen ya, dan serta membentuk lemak dalam tubuh. Dan fruktosa ini umumnya digunakan pada makanan olahan ya, minuman manis, dan juga terdapat pada madu, buah-buahan, dan juga sayuran. Dan di fruktosa sendiri memiliki jenis ikatan keton, di mana keton ini adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil ya, yang terdiri dari ikatan ganda C karbon maupun oksigen yang terikat pada 2 atom karbon ya. Dan karbohidrat yang memiliki gugus ini disebut dengan ketosa ya. Dan letak dari gugus karbonil ini letaknya di karbon kedua dan struktur lurusnya. Bisa kita lihat sendiri di sini dia berikatan dengan dia memiliki gugus karbonil ya. Nah, terus ada juga galaktosa, di mana galaktosa ini merupakan monosakarida yaitu salah satu jenis gula sederhana yang termasuk dalam golongan karbohidrat ya. Adapun galaktosa sendiri memiliki rasa yang kurang manis dibandingkan dengan glukosa dan juga kurang larut dalam air ya. Nah, galaktosa ini merupakan salah satu monomer pembentuk laktosa ya. Jika dia berikatan dengan laktosa dengan berikatan dan glukosa akan menghasilkan laktosa jenis disakarida yaitu laktosa yang ditemukan pada susu. Dan galaktosa sendiri ditemukan banyak pada ASI ya, dan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karbohidrat kompleks yang pada kali ini pembahasannya ada oligosakarida dan juga polisakarida. Untuk oligosakarida, sendiri merupakan karbohidrat yang terdiri dari jumlah monomer 2 hingga 10 ya, yang saling berikatan. Adapun satuan monosakarida tersebut berikatan dengan ikatan glikosida, di mana ikatan glikosida atau ikatan glikosidik itu adalah ikatan kovalen yang menghubungkan dua molekul monosakarida melalui atom oksigen yang terbentuk akibat reaksi pelepasan molekul air. Di mana oligosakarida ini memiliki sifat larut dalam air, serta beberapa disakarida oligosakarida paling sederhana yang ditemui yaitu disakarida dengan 2 monomer glukosa ya, dan juga contohnya di sini ada maltosa dan laktosa serta sukrosa. Nah, jadi jenis untuk contohnya dari oligosakarida yaitu maltosa ya, di mana terdapat ikatan alfa glikosidik pada dua molekul glukosa ya. Terus ada sukrosa, di mana sukrosa tersebut merupakan gabungan antara glukosa dan maupun fruktosa
Nah, terus ada laktosa ya, di mana uh, glukosa dan galaktosa itu saling berikatan yang membentuk ikatan alfa glikosidik. Nah, untuk karakteristik oligosakarida itu pada umumnya memiliki komposisi yang sama dengan karbohidrat yang lain. Terus juga ikatannya seperti yang saya jelaskan memiliki disatukan dengan ikatan glikosidik serta sumbernya itu dapat ditemukan di alam lain yang terhubung dengan biomolekul lain seperti protein, peptida ataupun lipid. Nah, terus juga untuk oligosakarida ini tidak dapat dicerna atau diserap oleh usus kecil dikarenakan manusia tidak memiliki enzim untuk mencerna oligosakarida ini. Nah, terus untuk fungsinya sendiri, oligosakarida dapat berfungsi sebagai probiotik, yaitu komponen dalam bahan pangan yang mendorong pertumbuhan mikroba baik ya dalam sistem pencernaan manusia. Terus ada polisakarida, di mana polisakarida itu merupakan karbohidrat yang tersusun atas rantai monosakarida yang panjang dan terikat oleh ikatan glikosidik ya, sehingga merupakan makromolekul ya. Jadi polisakarida itu merupakan karbohidrat yang dengan jumlah monomernya lebih dari 10 ya. Terus juga polisakarida itu umumnya tidak larut dalam air ataupun pada saat proses hidrolisis ya, sehingga membutuhkan enzim yang biasanya yang digunakan untuk menghidrolisis dari polisakarida ini. Terus juga polisakarida secara sempurna akan menghasilkan satu atau beberapa jenis monosakarida ketika ketika setelah berhasil dipecah ya. Dan contoh dari polisakarida ada pati, selulosa, glikogen dan juga pektin. Jadi karakteristik dari polisakarida ini umumnya tidak berwarna putih, tidak berbentuk kristal, serta tidak memiliki rasa manis, serta dan juga memiliki sifat lainnya yaitu bersifat hidrofobik, yang artinya tidak tertarik pada air. Dan juga struktur polisakarida ini dapat berbentuk lurus ataupun bercabang, dan di mana polisakarida polisakarida bagi tubuh itu memiliki fungsi di mana membentuk tekstur, kekentalan, cita rasa, ketetapan, gelasi dan juga ketahanan pada bahan pangan. Nah, adapun terdapat jenis polisakarida yang umumnya di dalam pati ya, jenis polisakarida pati yaitu ada aminosa dan aminopektin ya, di mana merupakan dua jenis polisakarida yang membentuk pati, yaitu sumber karbohidrat utama pada tumbuhan. Di aminosa itu merupakan rantai panjang glukosa yang terhubung dengan ikatan glikosidik alfa 114 dan aminosa ini bersifat linear dan cenderung membentuk struktur helix. Dan amilopektin ini terdiri dari glukosa tetapi memiliki struktur bercabang dengan ikatan alfa 14 pada rantai utama dan juga ikatan alfa 16 pada titik cabang. Dan perbedaan struktur dari pada aminosa dan amilopektin ini menyebabkan diagonal yang berbeda. Berbeda. Pangan dengan tinggi amilosa lebih lambat dicerna dibandingkan amilopektin. Dikarenakan amilosa itu lebih lambat dicerna dan memberikan energi secara bertahap ya. Sedangkan amilopektin itu lebih besar dan lebih kompleks ya dibandingkan dengan amilosa, sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim sehingga memberikan energi lebih cepat ya. Nah, untuk peran karbohidrat dalam proses kimiawi, karbohidrat itu umumnya digunakan sebagai sumber energi ya. Sumber energi bagi tubuh manusia yang di mana dia menyediakan 4 kalori atau 4 kilojoule energi pangan per gram ya. Berbeda dengan protein dan lemak hanya menghasilkan 1 kilojoule saja atau 1 kalori saja. Dan setelah dikonsumsi, tubuh akan memecah karbohidrat menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan, dan juga organ-organ tubuh. Nah, karbohidrat juga merupakan produk langsung fotosintesis ya, menjadi bahan organik dasar untuk sintesis sebagian besar senyawa organik lain yang ditemukan pada tumbuhan. Dan juga karbohidrat khususnya pada rantai panjang itu berfungsi sebagai komponen struktur pada organel ataupun bagian sel lainnya, serta khususnya bagi tumbuhan ya di sini. Dan juga karbohidrat ini juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanannya, misalnya rasa, warna, tekstur dan lain-lain ya.
Nah, adapun kalau karbohidrat itu uh, memiliki mekanisme ya, khususnya pada saat kita mengkonsumsinya, di mana pada metabolisme karbohidrat itu ketika karbohidrat dikunyah atau dikunyah atau ditelan pada mulut, di mana mulut akan menghasilkan enzim amilase saliva ya, di mana itu akan memecah karbohidrat kompleks menjadi monosakarida sederhana, monosakarida atau gula sederhana. Yang kemudian dari monosakarida ini dapat diangkut dengan mudah melalui membran usus serta di dalam aliran darah dan juga kemudian jaringan tubuh yang digunakan sebagai sumber energi atau cadangan cadangan energi yang akan digunakan nantinya. Baik, sekian dari kuliah saya. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun salah kata maupun ucapan yang saya lontarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.